Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang tema 3, subtema 1 dan 2, yaitu tentang rangkaian seri dan paralel. Kompetensi dasar yang harus dikuasai yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Indikator yang harus dikuasai juga yaitu pertama, memahami komponen-komponen listrik. Yang kedua, menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, melakukan percobaan rangkaian listrik dengan tepat. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sekarang mari kita bahas ya tentang rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana itu terdiri dari sumber listrik, konduktor listrik atau kabel, lampu, saklar. Saklar ini adalah alat penyambung dan untuk memutuskan listrik. Ada satu lagi komponen yang lain yaitu string. String berfungsi sebagai alat untuk mengamankan listrik ketika terjadi korsleting atau hubungan singkat. Listrik berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Benda yang dapat menghasilkan arus listrik antara lain baterai, aki, dinamo, dan generator. Dalam rangkaian listrik sederhana, listrik dapat mengalir dalam rangkaian tertutup. Jadi bukan dalam rangkaian terbuka ya, tapi dalam rangkaian tertutup. Apa yang dimaksud dengan rangkaian tertutup? Rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Sedangkan rangkaian terbuka itu memiliki ujung dan pangkal. Bola lampu akan menyala jika saklar dalam keadaan tertutup. Rangkaian demikian disebut dengan rangkaian tertutup. Sebaliknya, jika rangkaian terbuka, bola lampu tidak akan menyala. Nah, rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian terbuka. Ada 3 jenis rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Sekarang kita bahas bagaimana ciri-ciri dari rangkaian seri. Rangkaian seri itu biasanya disusun berderet. Apakah lampu yang berderet atau baterai yang berderet? Ciri yang kedua yaitu tidak memiliki percabangan. Jika salah satu lampu dari rangkaian padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Yang keempat, semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu yang dihasilkan semakin redup. Contoh penerapan dari rangkaian seri bisa kita lihat pada senter. Komponen-komponen yang terdapat pada senter antara lain baterai, lampu reflektor, saklar on-off, dan lempeng logam. Fungsi baterai pada senter ini adalah sebagai sumber listrik. Lampu reflektor berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lebih terang. Saklar on-off berfungsi sebagai untuk memutus arus listrik. Anak-anak ibu, mari kita simak ciri-ciri dari rangkaian listrik yang kedua yaitu rangkaian paralel. Ciri-ciri dari rangkaian paralel yang pertama, biasanya itu dihubungkan secara sejajar, baik lampu yang disusun secara sejajar ataupun baterai yang disusun secara sejajar. Yang kedua, memiliki percabangan.
Yang ketiga, jika salah satu lampu dari rangkaian padam, lampu yang lain tidak ikut padam, tetapi tetap menyala. Contohnya pada rangkaian di rumah-rumah itu dibuat dalam susunan paralel. Ciri yang keempat, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Ciri yang kelima, semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu akan tetap sama terangnya. Dari kedua gambar ini bisa kita lihat ya, pada rangkaian seri itu tidak ada percabangan, sedangkan pada rangkaian paralel itu ada percabangan. Dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan tentang rangkaian seri dan paralel, tentu anak Ibu sudah bisa menyimpulkan bagaimana persamaan dan perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sekarang coba kamu tuliskan di kolom komentar apakah persamaan dan perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel.